Assalamualaikum, kita ketemu lagi dengan video pembelajaran matematika wajib minggu ke-17. Ya, materi kita minggu ini adalah rata-rata atau mean dan modus untuk data kelompok. Tempo hari kita sudah bahas untuk data tunggal ya. Nah, untuk kali ini kita bahas yang data kelompok. Yuk, pelajari catatan materi di bawah ini. Ukuran pemusatan data kelompok. Yang pertama, ukuran pemusatan yang kita bahas adalah rata-rata atau mean. Data kelompok adalah data yang sudah dikelompokkan ke dalam kelas interval. Bisa disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi ataupun histogram. Untuk menentukan nilai rata-rata atau mean, bisa kita gunakan rumus ini. Rumusnya X bar. X bar itu rata-rata. Sama dengan sigma, ini lambang E begini bacanya sigma. Fi dikali Xi per sigma Fi. Maksudnya apa ya? X bar itu rata-rata atau mean. Fi itu frekuensi masing-masing kelas. Xi adalah nilai tengah masing-masing kelas. Nah, ini sigma. Sigma itu artinya total atau jumlah. Nah, kalau kita lihat dari rumus rata-rata, kalau kita mau menghitung rata-rata, pertama kita harus menentukan nilai tengah atau Xi-nya dulu. Nilai tengah itu sama dengan batas bawah plus batas atas per 2. Kemudian kita kalikan dengan Fi atau frekuensi, lalu kita hitung totalnya. Baru bisa kita menghitung rata-rata. Contoh soal, hitunglah rata-rata dari data berikut ini. Ini ada data berat badan dalam bentuk interval, ini ada frekuensi. Nah, tadi kita harus menentukan Xi atau nilai tengahnya dulu, kemudian dikalikan dengan Fi, lalu hitung jumlah atau sigmanya. Jadi kita buat tabel, ini soal yang tadi cuma ada 2 kolom, yaitu kolom interval, kemudian kolom frekuensi, kita kasih lambang Fi. Total jumlah Fi itu kita kasih lambang sigma, yaitu sigma Fi, totalnya tadi ada 40, sama dengan 40. Nah, karena kita butuh menghitung atau menentukan Xi, kita tambahkan kolom di sampingnya, kolom titik tengah atau Xi. Titik tengah itu batas bawah ditambah batas atas bagi 2. Untuk kelas yang pertama ini, 26 plus 30 bagi 2, sama dengan 28. Nah, ini untuk kelas 2 dan seterusnya caranya sama ya. Batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Setelah titik tengah masing-masing kelas kita tentukan, kemudian kita hitung hasil kali Fi dikali Xi untuk masing-masing kelas. Fi yang untuk kelas yang pertama 5 dikali dengan Xi yaitu 28 sama dengan 140. 7 dikali dengan 33 sama dengan 231 dan seterusnya. Kemudian kita tentukan jumlah atau total atau sigma dari Fi dikali Xi yaitu 1500. Kemudian kita hitung rata-rata. Tulis dulu rumusnya. Ini rumusnya sigma Fi kali Xi per sigma Fi. Sigma Fi Xi-nya tadi 1500 per sigma Fi-nya 40 dibagi sama dengan 37,5. Jadi,
Mian atau rata-rata dari data tersebut adalah 37,5. Berikutnya ukuran pemusatan yang kedua yaitu modus. Modus adalah nilai data yang paling sering muncul atau yang terbanyak. Nah, untuk data yang berkelompok, kita menghitung modus dengan menggunakan rumus ini. Modus atau lambangnya MO sama dengan, ini ada TB, D1, D2 kali P ya. TB itu tepi bawah kelas modus, D1, selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. D2 itu selisih kelas modus frekuensinya dengan frekuensi sesudahnya. P itu panjang kelas interval. Contoh, amati tabel berikut ini dan tentukan modusnya. Ini ada nilai berupa interval dan juga ada frekuensi. Langkah menentukan modus ada 3. Yang pertama, kita harus tentukan dulu kelas modusnya di mana. Kelas modus itu maksudnya si modus itu berada di kelas manakah, gitu ya. Kita bisa lihat dari interval yang frekuensinya paling tinggi. Itulah kelas modusnya. Kita lihat di data. Ini frekuensi paling tinggi adalah 18. Maka interval 65 sampai 69 itu disebut kelas modus. Kemudian setelah ketemu kelas modus, kita kembali ke rumus modus. Rumus modusnya ada TB, ada D1, D2, dan P. Kita harus tentukan nilai masing-masing besaran tersebut. Baru kita hitung nilai modusnya. Nah, tadi kelas modus itu 65 sampai 69 ya. Maka tepi kelasnya ini, tepi kelas modus 64,5 sampai 69,5. Ingat, tepi kelas, tepi bawah itu batas bawah dikurang 0,5. Dan tepi atas itu sama dengan batas atas ditambah 0,5. Tadi tepi kelasnya 64,5 sampai 69,5. TB itu tepi bawah. Tepi bawah kelas modus tadi 64,5. Ini. Terus D1 dan D2, bagaimana cara menghitungnya? Perhatikan tabel ini. Tadi 65 sampai 69 dengan frekuensi 18 adalah kelas modus. Nah, D1 itu adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Dengan kata lain, D1 itu sama dengan selisih antara 18 dengan 6. 18 dikurang 6 sama dengan 12. Berikutnya D2. D2 itu selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sesudahnya. 18 dikurang 9 sama dengan 9. Panjang kelas sama dengan tepi atas dikurang tepi bawah. Sama dengan 69,5 dikurangi 64,5 yaitu 5. Baru kita hitung modusnya. Seperti langkah di bawah ini. Ya, pertama kita tulis dulu. Ini rumus modusnya. TB 64,5 plus D1-nya 12. Kita masukkan angka-angkanya. Kemudian kita kalikan. Nah, ini 12 plus 9 itu 21. Ini. Kemudian menyelesaikan ini, 12 dikali 5.
60 dibagi 21 yaitu 2,86. Jadi modus 64,5 plus 2,86 yaitu 67,36. Jadi modus dari data tersebut adalah 67,36. Contoh yang kedua yaitu menentukan, ini ada data berikut ini data berat badan 40 orang peserta goes dalam bentuk histogram. Ini yang di bawah ini data tepi kelas. Ya, salah satu ciri tepi kelas itu berkoma ya, koma 5. Ini ada kelasnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dengan angka-angka di atas ini adalah frekuensi ya. Pertanyaannya, tentukan berat badan terbanyak dari peserta goes tersebut. Nah, soal ini tidak menyebutkan tentukan modus, tapi yang ditanya terbanyak, berat badan terbanyak. Data terbanyak itu sama dengan modus. Jadi, dengan kata lain, soal ini menanyakan modusnya berapa. Oke, kita jawab ya. Sebelum kita tentukan modusnya berapa, kita harus tentukan di mana kelas modus. Kelas modus adalah kelas yang frekuensinya terbanyak. Nah, pada histogram ini, frekuensi terbanyak bisa dilihat dari batang histogram yang paling tinggi, yaitu batang histogram yang keempat dengan frekuensinya 12. Maka inilah kelas modusnya. Kita lihat di bawah identitas kelas modusnya. Tepi kelasnya itu 44,5 sampai 49,5. Kita pindahkan ke sini. Tepi kelas modus. Dengan tepi bawahnya 44,5. Oke, kemudian kita butuh nyari D1, D2. Nah, D1 itu selisih kelas frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Selisih 12 dengan 8, yaitu 12 kurang 8 sama dengan 4. Untuk yang kedua, D2 itu selisih frekuensi kelas modus dengan yang sesudahnya, yaitu 12 dikurang 6 sama dengan 6. Panjang kelas yaitu tepi atas dikurangin tepi bawah sama dengan 5. Lalu kita masukkan ke rumus modus seperti tadi. Nah, di sini D1-nya 4, D2-nya 6, tambahin 4 plus 6-nya ini 10. Nah, ini hasilnya 2. 2 ini dari mana? Yaitu 4 dikali 5 sama dengan 20 dibagi 10 sama dengan 2. 2 ini tambahkan dengan 44,5 yaitu sama dengan 46,5. Jadi, berat badan terbanyak dari peserta goes adalah 46,5 kilo. Oke, demikian dulu video pembelajaran untuk minggu ini. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.